Ayah bunda sudah tahu belum bahwa WHO, yaitu Organisasi Kesehatan Dunia, baru saja merilis panduan pemberian makanan pendamping ASI untuk bayi usia 6-23 bulan yang ternyata cukup berbeda dari panduan sebelumnya. Nah, apa saja sih perbedaannya? Yuk kita bahas, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu. Terima kasih bagi yang sudah. Yang pertama adalah pemberian ASI. Nah, WHO menyarankan bahwa ibu menyusui harus terus melanjutkan pemberian ASI sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih. Jadi ini sudah diteliti ya bun, hasil studi menunjukkan bahwa bayi yang diberikan ASI sampai usia 2 tahun atau lebih ternyata lebih rendah mengalami resiko gangguan pencernaan seperti diare dan infeksi saluran pernafasan. Jadi bunda bisa menyusui sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih. Nah, menyapihnya kapan? Menyapihnya boleh mulai usia 2 tahun, bukan stop menyusui di usia 2 tahun. Nah, hal ini berbeda ya. Yang kedua, rekomendasi susu untuk usia 6-23 bulan. Nah, jika anak tidak ASI, maka susu penggantinya adalah usia 6-11 bulan itu adalah menggunakan susu formula yang disesuaikan dengan kondisi anak. Nah, kalau untuk usia 12-23 bulan bisa menggunakan susu UHT yang dari hewani, seperti dari susu sapi atau susu kambing. Dan tidak disarankan mengkonsumsi susu oat atau soya. Jadi susu hewani yang dapat digunakan itu seperti susu pasteurisasi, kemudian susu evaporasi yang tidak kental, susu fermentasi atau yogurt. Tapi tidak disarankan juga menggunakan susu dengan rasa atau pemanis tambahan. Nah, pertanyaannya kalau misalnya anaknya alergi bagaimana? Kalau anak alergi, lanjutkan saja susu formula soyanya. Yang ketiga, usia pemberian MPASI. Nah, usia pemberian MPASI adalah di usia 6 bulan dan tidak boleh sama sekali di bawah 4 bulan. Jadi begini, memang ada beberapa kondisi yang mengharuskan si kecil mengkonsumsi makanan sebelum 6 bulan. Tapi biasanya ini harus atas saran atau rekomendasi dari dokter. Ini boleh dilakukan. Tapi kalau si kecil sudah berusia di atas 4 bulan, tapi jika bayi di bawah 4 bulan tidak boleh dilakukan. Dan ingat, pemberian makanan sebelum 6 bulan harus atas saran dokter atau rekomendasi dokter. Yang keempat, lauk hewani harus lebih diutamakan. Jadi WHO ini menyarankan usia anak 6 bulan sampai 23 bulan harus mengkonsumsi macam-macam makanan. Tapi lauk hewani ini harus lebih diutamakan dan harus dikonsumsi setiap hari. Mengingat memang nutrisinya lebih lengkap dan lebih tinggi. Nah, seperti kita ketahui bahwa ukuran lambung anak itu kan kecil dan anak mudah sekali kenyang. Jadi pastikan makanan yang masuk ini memiliki nutrisi yang cukup tinggi supaya pertumbuhan si kecil makin bagus. Nah, untuk protein hewani bunda bisa dapatkan dari daging-dagingan atau ikan dan juga telur. Nah, untuk protein nabati seperti tahu dan tempe masih boleh diberikan, tapi tidak wajib setiap hari dan porsinya dikurangi. Utamakan protein hewani ya. Karena apa? Karena tadi ya, protein hewani lebih mudah dicerna atau diserap oleh tubuh. Nah, yang kelima ini penting dan ini berbeda dari sebelumnya, yaitu buah dan sayur wajib dikonsumsi setiap hari. Jadi, panduan sebelumnya itu untuk MPASI ya, untuk buah dan sayur hanya sebagai pengenalan makanan saja atau pelengkap. Tapi untuk sekarang, buah dan sayur wajib dikonsumsi anak setiap hari, bahkan sejak pengenalan makanan padat pertama. Nah, yang keenam ini juga penting dan berbeda dari panduan sebelumnya, yaitu mengurangi porsi makanan yang mengandung zat pati. Contohnya apa? Nasi, mie, pasta-pastaan, kentang, dan lain-lain seperti ini ya. Kenapa dikurangi? Karena zat pati ini nutrisinya cukup rendah bun. Jadi si kecil ini kan seperti yang tadi ya, bahwa lambungnya itu ukurannya kecil dan cepat kenyang. Jadi baiknya memilih makanan ini, pilih yang nutrisinya memang lebih tinggi atau lebih lengkap. Dan jangan salah paham ya bun, bukan tidak boleh diberikan tapi porsinya dikurangi. Utamakan yang nutrisinya lebih lengkap seperti lauk pauk hewani tadi, karena lebih mengandung protein yang tinggi, lemak, kemudian vitamin dan mineral. Kalau untuk zat pati ini kan hanya sumber karbohidrat saja.
Yang keenam, hindari makanan yang tinggi garam dan tinggi gula karena bisa memicu peradangan. Dan hindari juga minuman-minuman yang manis. Yang ketujuh adalah pengenalan responsive feeding. Jadi pemberian makanan dengan responsive feeding ini adalah pemberian makanan dengan memberikan kesempatan anak mengambil makanan atau sendoknya sendiri. Jadi membiarkan anak memasukkan makanan ke mulutnya sendiri dan tentunya dikombinasikan dengan bantuan bunda. Kalau di awal-awal belum bisa melakukan hal ini, tentunya hal ini adalah hal yang normal atau wajar. Nah, bunda bisa menyuapi si kecil terlebih dahulu dan lakukan beberapa hal berikut ini. Nah, kemudian secara perlahan bunda kenalkan cara responsive feeding, yaitu beri kesempatan buat si kecil untuk memasukkan makanannya ke mulutnya sendiri. Nah, itu tadi update terbaru dari WHO tentang panduan pemberian MPASI pada bayi usia 6-23 bulan. Nah, ini berdasarkan penelitian terbaru ya. Kira-kira bagaimana? Nomor berapa bun yang paling sulit diterapkan? Atau cocok nggak sih diterapkan di Indonesia? Coba komen di kolom komentar ya bun. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.